Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Salam Insinyur. Kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung gaya gempa berdasarkan SMA 1726/2019 menggunakan metode lateral static equivalent. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pada pasal 7 7.7 SNI 1726/2019 terdapat beberapa prosedur analisis yang diizinkan digunakan dalam analisa struktur. Yang pertama ada analisa gaya lateral ekivalen, yang kedua adalah analisis respons spektrum, dan yang ketiga adalah prosedur riwayat aktif atau time study. Nah, jadi kali ini kita akan membahas prosedur analisis yang pertama, yaitu gaya lateral ekivalen. Analisis gaya lateral ekivalen dan analisis lainnya, di sini terdapat batasan berdasarkan KDS masing-masing struktur atau lokasi. Ini terdapat KDS E, C atau D, E, F serta karakteristik struktur yang bisa digunakan untuk masing-masing prosedur. Di sini kita bisa lihat pada tabel 16 yang mana yang diperbolehkan digunakan dan tidak diperbolehkan digunakan, seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya sudah membuat rangkuman perhitungan untuk analisa gaya lateral statik ekivalen, gitu ya. Nah, di sini kita ambil contoh, misalkan terdapat struktur yang berlokasi, kita ambil saja contoh di Jakarta, kita isi di sini Jakarta. Nah, jadi di sini setelah kita tahu lokasi di Jakarta, jadi kita harus memasukkan parameter SS dan S1. SS dan S1 di sini adalah parameter percepatan gempa periode pendek serta percepatan gempa periode 1 detik. Nah, dari mana kita mendapatkan nilai SS dan S1 di sini? Nah, kita bisa mengunjungi website Puskim 2019. Ini saya sudah cantum alamat atau link websitenya, kita bisa klik di sini. Oke, kita klik. Nah, di sini pada website Desain Spektra Indonesia, jadi terdapat dua metode yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai SS dan S1 tadi. Yang pertama menggunakan koordinat. Nanti jika teman-teman punya koordinat lintang serta bujur bisa diinput di sini, atau menggunakan nama kota. Nah, di sini kita akan menggunakan nama kota karena ini hanya project bukan project yang sebenarnya. Jadi kita ambil nama kota saja. Di sini kita ambil contoh lokasi strukturnya di Jakarta, seperti begitu. Oke, contohkan. Nah, di sini sudah muncul. Jadi nilai SS serta S1-nya udah muncul berdasarkan lokasi di Jakarta. Nah, kita bisa lihat juga ini terdapat kelas situs, ada batuan, tanah keras, tanah sedang, tanah lunak, serta periode. Ini kita bisa tambahkan misalkan sampai 20. Nah, ada nilai terdapat nilai SS dan S1, nilai inilah yang kita input ke dalam Excel perhitungan tadi.
Gitu. Oke, kita coba lanjutkan ke sini. Jadi nilai SS dan S1 untuk lokasi Jakarta adalah 0,7806, untuk SS dan S1-nya itu 0,3823. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tentukan terlebih dahulu kelas situs berdasarkan lokasi proyek kita atau lokasi bangunan kita. Nah, dalam penentuan klasifikasi situs itu terdapat 3 parameter yang bisa kita gunakan. Yang pertama, lalu kita buka SLI-nya. Yang pertama itu ada dari nilai PS. Kita buka dulu. Nah, di sini. Jadi terdapat 3 parameter yang bisa digunakan dalam penentuan klasifikasi tanah atau terus. Yang pertama ada nilai VS. Itu VS itu adalah kecepatan gelombang. Jadi kita bisa hitung berdasarkan apa namanya yang persamaan di SLI. Nah, yang kedua berdasarkan nilai NSPT. Ini juga kita bisa dapatkan berdasarkan pengujian tanah. Dan yang ketiga adalah nilai SU. Nah, di sini nilai kuat geser rata-rata. Jadi kita bisa tentukan klasifikasi situs berdasarkan parameter-parameter tersebut. Karena kita tidak melakukan apa namanya, tidak punya data tanah atau soil test, jadi kita asumsikan kita menggunakan tanah lunak. Kita gunakan SE gitu. Nah, setelah kita menentukan klasifikasi situs, selanjutnya kita hitung koefisien situs FA dan FV. Ini kalau kita lihat rumusnya itu, nah ini nilai koefisien situs FA dan FV, tabelnya udah saya sesuaikan. Jadi nilai FA dan FV kita tentukan berdasarkan nilai parameter gempa SS dan S1 yang kita input sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat beberapa nilai SS dan S1. Nah, jadi jika nilai SS atau parameter gempa kita itu berada di antara dua nilai ini, kita lakukan interpolasi linier. Jadi kita bisa lihat di sini kita menggunakan KDS E dan nilai SS-nya itu 0,781. Jadi nilainya itu berada di antara 0,75 dan 1. Jadi nilainya itu, ini saya sudah masukkan nilai interpolasinya itu didapatkan nilai FA 1,276 gitu. Nah, selanjutnya untuk nilai S1, ini harusnya S1 itu caranya sama. Kita lakukan interpolasi berdasarkan kelas situs kita gunakan. Ini didapatkan nilai FP-nya itu 2,471 gitu.
Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan parameter percepatan spektral desain, yaitu nilai STS dan SD1. Jadi nilai STS dan SD1 itu formulanya adalah untuk STS 2/3 dari SMS, SD1 2/3 dari SM1. SMS dan SM1 tersebut kita dapatkan dari ini, nilai FA dikali SS, nilai FV dikali S1. Nah, ini sudah saya rangkum dalam Excel, jadi didapatkan nilai SDS-nya itu 0,66 dan SD1-nya itu 0,63. Nah, setelah kita dapatkan nilai SDS dan SD1, kita coba verifikasi kembali berdasarkan website Puskim yang kita input sebelumnya. Kita cek. Nah, jadi di website ini sudah mengeluarkan nilai SS dan S1. Jadi kita ganti dulu kelas situs yang kita gunakan, SE karena benar. Nah, jadi di sini udah ditampilkan nilai SDS 0,67 serta SD1 0,63. Nah, kita lihat hasilnya sama. Itu. Oke. Selanjutnya adalah kita menentukan periode ini menentukan respon spektrum desain. Jadi dalam penentuan respon spektrum desain, hal yang kita lakukan pertama adalah menghitung periode. Nah, yang pertama itu adalah T0. Di sini kita bisa lihat rumus T0. T0 itu 0,2 kali SD1 dibagi SDS. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Jadi T0 itu 0,2 dikali SD1 dibagi SDS. TS itu SD1 dibagi SDS. Dan TL itu kita bisa lihat dari peta gempa website Puskim. Apa itu T0? T0 itu adalah periode pada saat dia posisi SA-nya itu di sini. Jadi pada saat dia T sama dengan 0-nya di sini. Sedangkan T0 itu posisinya di sini. Sedangkan TS itu T pada saat posisi maksimum, posisi puncak dari kecepatan gempa di sini. Dan untuk TL itu posisinya di sini. Jadi kalau kita lihat nilai nilai di peta gempa, nah di sini untuk nilai T0, ini nilai TS, ini nilai T0 dan sini nilai TS. Nilai TL sendiri kita bisa lihat di sini TL yang digunakan adalah 20 detik. Kita coba masukkan periodenya 20 detik. Oke. Nah, jadi udah keluar grafik respon spektrumnya, terus kita coba cocokkan menggunakan perhitungan kita tadi dari nilai T0, TS, dan TL yang kita input dari website Puskim. Dan selanjutnya itu kita hitung nilai TA, nilai SA. Jadi nilai SA di sini
Nah, untuk periode yang lebih kecil dari T0, artinya dia di sini lebih kecil dari T0, maka nilai SA ditentukan berdasarkan persamaan 11. Ini ditentukan persamaan 11. Hanya untuk periode lebih besar dari T0 tetapi tidak lebih besar dari TS, artinya di antara T0 dan TS, maka nilai SA sama dengan nilai STS yang kita input di awal tadi. Selanjutnya yang ketiga untuk nilai SA pada saat T lebih besar dari TS tetapi lebih kecil dari TL di sini sampai TL lebih 20, jadi di antara TS dan TL nilai SA-nya itu adalah mengikuti persamaan 12 TSD1 dibagi nilai periode. Dan yang keempat untuk pada saat periode lebih besar dari TL itu nilai SA diambil berdasarkan persamaan 13 gitu ya. Nah, jadi di sini saya sudah buatkan grafiknya. Jadi kita bisa lihat di sini pada saat T sama dengan 0 itu nilai SA-nya itu adalah 0,266. Coba cocokkan ke skim. Nah, di sini 0,268. Sudah hampir sama dengan perhitungan. Selanjutnya kita lihat lagi pada saat T sama dengan T0 nilai SA-nya itu 0,644. 664, sorry. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa klik grafiknya, itu terlihat pada saat posisi di puncak itu sama dengan nilai SA sama dengan nilai SDS yaitu 0,67 atau 0,64. Selanjutnya untuk posisi T lebih besar dari TS tetapi kurang dari TL, itu posisi di sini. Nah, itu bisa lihat nilai SA itu terjadi penurunan. Nah, dan untuk nilai T lebih besar dari TL itu berada di grafik setelah 20 detik di sini. Jadi terdapat penurunan seperti kalau kita lihat di SLI-nya sedikit lebih turun lagi dari grafiknya lebih landai dari yang posisi T lebih kecil dari TL gitu. Nah, maka selanjutnya yaitu menentukan kategori desain seismik. Nah, jadi dalam penentuan kategori desain seismik ini kita harus menentukan atau kita lihat jenis pemanfaatan struktur atau bangunan yang akan kita desain. Misalkan di sini kita menggunakan di sini misalkan akan digunakan sebagai perumahan termasuk kategori risiko 2 atau sebagai gudang penyimpanan itu kategori risiko 1 atau bahkan di sini untuk bangunan monumental, rumah ibadah itu termasuk ke dalam kategori risiko 4 gitu. Nanti bisa lihat sendiri untuk jenis-jenis penggunaannya. Nah, jadi di sini kita asumsikan bangunan yang akan kita desain itu sebagai gedung perkantoran, misalkan gedung perkantoran. Jadi di sini termasuk ke dalam kategori risiko 2. Akan di sini gedung perkantoran.
gitu ya kategori resiko 2. Berdasarkan kategori resiko tersebut, kategori resiko 2, kita bisa lihat faktor keutamaan gempa yang akan kita gunakan. Jadi di sini untuk kategori resiko 1 atau 2 itu faktor keutamaan gempanya adalah 1. Di sini saya sudah tampil. Jadi pada saat kita ganti nilai kategori resiko, nilai faktor keutamanya sudah menyesuaikan otomatis. Oke. Setelah kita tentukan faktor keutamaan gempa, selanjutnya kita bisa tentukan kategori desain seismik. Struktur kita termasuk ke dalam kategori apa gitu. Nah, jadi dalam penentuan kategori desain seismik di sini kita bisa sebut KDS ya. Kita lihat dari nilai SDS dan SD1 serta kategori resiko yang kita gunakan. Di sini saya sudah tambahkan. Jadi berdasarkan lokasi yang kita input sebelumnya itu diketahui nilai SDS 0,664 dan SD1 0,63. Jadi kita bisa lihat di tabel ini 0,664 itu lebih besar dari 0,5 dan kategori resiko kita 2. Jadi termasuk ke dalam kategori desain seismik D. Gitu ya. Sedangkan berdasarkan parameter SD1, SD1 kita itu 0,63. Atau kalau kita lihat di tabel di SNI bahwa nilai SD1 kita lebih besar dari 0,2 dengan kategori resiko 2 itu termasuk ke dalam kategori desain seismik. Jadi berdasarkan nilai SDS dan SD1 itu kita bisa simpulkan bahwa kategori desain seismik bangunan kita itu termasuk ke dalam KDST. Terus bagaimana jika salah satu atau terdapat perbedaan nilai KDS berdasarkan parameter SDS atau SD1? Misalkan di sini berdasarkan nilai SDS termasuk kategori C, sedangkan SD1 dia termasuk kategori D. SDS apa yang akan kita gunakan begitu ya. Jadi jika terdapat perbedaan nilai KDS dari kedua parameter itu kita ambil kondisi paling kritis atau paling menentukan dari kedua nilai tersebut gitu ya. Jadi jika KDS yang pertama menggunakan KDS C dan KDS berdasarkan SD1 menggunakan D, kita akan gunakan KDS yang paling kritis yaitu KDS D begitu. Nah, jadi nilai di sini di Excel ini juga saya sudah bikin secara otomatis berdasarkan nilai SDS. Jadi pada saat nilai SDS nilainya lebih kecil dari 0,5, misalkan nilai di sini sudah akan menyesuaikan secara otomatis.